memilih berdasarkan kebetulan itu kan dosanya negara. Jadi tetap diberikan perlindungan oleh negara. Hanya beda tadi angkanya. Jadi yang terdaftar di Cisco BP2MI 1.500 dolar. Walaupun ini saya belum puas, saya masih mencoba. Benchmarknya Filipina. Di rakor tanggal 16 saya katakan, saya bilang Pak Menko kita harus malu sama Filipina. Filipina itu negara kecil. Negara kecil memberikan penghormatan pada pekerja migranya itu luar biasa. 2.800 US dollar per tahun. Ya, terus kita negara besar hanya memberi 1.500 US dollar. Nah itu akan dinaikkan dalam rapat dengan presiden, jadi tidak bisa diambil keputusan di tingkat menteri atau Menko. Nah yang dimaksud terdaftar itu di Cisco, yang tidak terdaftar tadi yang kategori berangkat tidak resmi dulu, itu cukup dengan melapor lewat portal peduli. Problemnya adalah sistemnya. Betul, Pak. Melapor bisa, kemudian mekanisme setelah itu verifikasi yang lapor. Untuk masukan buat teman-teman jadi tuh Bapak yang nyampaikan. Di sini untuk PMI yang terdaftar itu jadi istilahnya dari situ Pak disebutkan untuk PMI yang tidak terdaftar itu tidak akan bisa diselesaikan Pak. Dan menurut Bea Cukai Pak itu akan diserahkan kembali ke Kemenko atau ke BP2MI. Seperti itu. Untuk yang tidak terdaftar itu seperti apa perlakuannya? Ya kalau dikembalikan ke kita ya tadi keluarin balik. Mau apa untuk ke kita? Ya, jadi di situ. Nah, saya juga kemarin juga saya nggak berani nanya Pak di situ karena mereka sebenarnya lebih ke arah kayak seperti kayak tertulis sih Pak, sebenarnya seperti itu. Apakah nanti bentuknya apa? Makanya nanti mungkin akan coba kita bahas juga Pak. Jadi nanti di sini karena banyak PMI yang tidak terdaftar, karena 40% merupakan PMI tidak terdaftar Pak. Jadi kemudian masih membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan barang kita. Enggak Mas? Yes. Nah di sini Pak, maaf Pak, ini kalau kami lancang Pak ya, kami sebenarnya cuma berpikir solusinya seperti apa. Turun dulu. Sebelumnya Pak. Ini mungkin yang B itu Pak, untuk kami tidak terdaftar, belum dapat, bilang saja Pak, jangan diserahkan ke ini kayak PHP, kan dibaca sama audiens semua akun ini. Nah itu Pak B itu itu bukan dari mereka, itu hasil rapat. Enggak sih Pak, ini hasil simpulan kami sih Pak. Oh. Hasil simpulan kami tapi berdasarkan dari situ Pak. Ini kami sebenarnya cuma untuk bahan presentasinya aja sih Pak, tidak kami share kemana-mana. Jadi kami sebenarnya ingin lebih menjelaskan bahwasanya dengan rakor kemarin ternyata tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada gitu Pak. Nah gitu, jadi seperti itu mungkin hasilnya. Nah kemudian di sini kami ada solusi, beberapa solusi Pak ya. Tadi sudah merubah Permendak nih Pak ya. Nah di sini memang kami berharap aja sih Pak. Sebenarnya ada pasal di C PMI selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B yang melakukan pekerjaan dan melakukan di luar negeri. Jadi yang dimaksud kategori 2 ini Pak, A, B, ada C-nya Pak untuk menampung itu. Seandainya Bea Cukai memang ingin menyelesaikan itu menggunakan dasar hukum yang jelas Pak. Nah kami untuk yang C, untuk membuktikan mereka masuk kategori C apa? Gini Pak, mungkin ada beberapa cara. Pertama nanti mungkin berdasarkan kode kami. Nah jadi di sini ada beberapa kontrak kerja Pak, tapi yang dia tidak bisa diverifikasi yang memang kontrak kerja legal dengan pemerintah setempat. Misalnya katakan ada ARC, kemudian di apa namanya dengan usulan kita. Jadi waktu kami rapat di Bea Cukai, iya Pak. Oke, apa solusinya untuk membuktikan bahwa mereka masuk kategori PMI tadi? Iya. Oke, yang terdaftar gampang dong, tinggal ini namanya dikirim oleh BP2MI. Ya. Kedua, yang tidak terdaftar di BP2MI melalui Kemlu perwakilan. Tadi kan tinggal PMI saja yang tidak kritis itu. Atau saya bilang kontrak kerja yang masih berlaku. Sehingga saya minta kumulatif atau alternatif. Bea Cukai setuju alternatif. Jadi daripada nunggu lama katakan Cisco BP2MI, kemudian tapi dia bisa menunjukkan kontrak kerja, udah selesai itu barang PMI keluarin. Gitu. Nah ini masuk kategori yang C ini. Ya, itu yang sudah di usulan kita sebetulnya. Itu banyak terjadi di Taiwan Pak, sama Timur Tengah karena mereka paspor sama apa ya mungkin seperti kayak apa itu ditahan memasukkan Pak. Nah, mereka dikasih hanya sebatas pada kartu pengenal kontrak kerja itu. Mungkin nanti dari beberapa agen nanti bisa menjelaskan sih Pak. Sebenarnya C ini sendiri pun kami juga sebenarnya kalau memang itu setuju saya. Kalau perlu langsung aja